Kali ini kita akan berbagi tutorial caranya memperbaiki sebuah lampu hanya menggunakan satu buah korek gas, teman-teman. Jadi korek gas ini akan kita gunakan untuk memperbaiki lampu ini supaya bisa menyala kembali dan bisa kita gunakan kembali, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mempunyai lampu seperti ini terus mati, jangan buru-buru dibuang, karena teman-teman bisa memperbaikinya sendiri hanya menggunakan korek gas ini setelah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jadi jangan di skip videonya, silahkan ditonton dari awal sampai selesai supaya teman-teman paham dan langsung teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Oke, langsung saja. Di sini sebelum kita memperbaiki lampu ini, kita harus ketahui dulu, teman-teman ya. Kita ketahui dulu di mana letak permasalahannya. Biasanya permasalahannya itu ada di dua komponen, teman-teman ya. Kita buka dulu bagian ininya, PCB-nya. Ini kita buka seperti ini, teman-teman. Di sini permasalahannya ada di dua komponen biasanya ya. Yang pertama ada di lampunya ini, lampu jenis SMD-nya ini, dan yang kedua ada pada bagian kapasitornya ini. Jadi teman-teman, yang pertama-tama kita cek dulu kapasitornya ini. Ini baik-baik saja. Kalau rusak, ini biasanya ini kembung ataupun pecah atau meledak, teman-teman ya. Kalau ini meledak atau kembung, teman-teman bisa ganti dengan nilai yang sama. Di sini ada tegangan 50 volt, 47 mikrofarad. Teman-teman bisa ganti nilainya yang sama seperti ini. Tapi kalau nggak ada, bisa dinaikkan sedikit. Yang penting jangan terlalu jauh dari 50 volt dan jangan di bawahnya 50 volt. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua biasanya itu ada pada jenis SMD-nya ini atau LED SMD-nya ini, teman-teman. Jadi di sini harus kita cek satu persatu di manakah letak lampu SMD yang mati. Oke, sekarang ini kita pasang dulu, teman-teman. Kita cek satu persatu menggunakan sebuah baterai 9 volt. Ini maksimal ya, teman-teman ya. Saya menyarankan ini maksimal kalau tegangan 9 volt, jangan 12 volt. Nanti malah mati semua ini SMD-nya ini kalau kita cek menggunakan 12 volt. Di sini maksimal 9 volt, bisa juga 1,5 volt, 3,7 volt dan lain sebagainya. Pokoknya di bawahnya 9 volt ini, teman-teman ya. Kita cek satu persatu di mana letak lampunya yang mati. Namun sebelum itu kita tes dulu di listrik, teman-teman. Kalau lampu ini benar-benar mati dan sudah tidak bisa difungsikan sebelum kita servis ya. Kita cek dulu di listrik. Saya tancapkan di stop kontak, ini menyala. Dan lampunya mati, teman-teman. Indikator stop kontak menyala, tapi lampunya mati. Oke, fix ini harus diperbaiki, teman-teman. Caranya gampang banget. Yang pertama, kita cek komponennya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagian kapasitornya. Dan yang kedua, kita cek pada bagian LED SMD-nya ini. Kita cek satu persatu mulai dari yang ada tulisannya ini. Nanti kalau ada yang mati, kita kasih tanda ya, teman-teman. Dan untuk pengecekan ini jangan sampai terbalik. Ini bagian positif, dan pada bagian positif lampu SMD itu bagian ini sudah ada tandanya ini ya, ini plus. Sebelah kanan, kaki sebelah kanan ini bagian plus, yang kiri minus. Kalau terbalik nggak bisa menyala, teman-teman. Oke, kita cek satu persatu. Jadi di sini mati, teman-teman. Ini kita kasih tanda dulu lampu yang mati ya. Kita pastikan lagi, teman-teman, sekali lagi ya. Ini benar-benar mati, teman-teman. Tidak mau nyala. Ini artinya SMD-nya ini udah putus. Karena yang sebelahnya menyala, teman-teman. Ini yang mati. Dan fix ini adalah penyebabnya dari kematian lampu ini, teman-teman ya. Ini. Sekarang kita lepas dari steker. Oh, steker apa ini? Oke, teman-teman, di sini sudah ketemu ya.
penyakitnya atau penyebab terjadinya mati pada lampu ini. Nah, ini kalau teman-teman punya solder, teman-teman bisa langsung lepas lampunya ini, dicongkel aja, lalu teman-teman jumper aja ya, itu sudah bisa nyala. Tapi di sini kita buat tutorial memperbaiki menggunakan korek teman-teman ya. Jadi di sini tidak menggunakan solder. Oke, jadi yang pertama-tama ketika kita memperbaiki menggunakan korek, kita harus siapkan dulu yang namanya kanibalan teman-teman ya. Saya carikan dulu. Ini teman-teman, ini kanibalan, dan ini masih ada yang menyala, salah satu labnya ini. Oke, jadi caranya seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah menemukan letak permasalahannya di sini, kita bakar bagian bawahnya menggunakan korek dan usahakan apinya mentok di paling kecil. Sekarang kita bakar dulu teman-teman. Dan untuk pembakarannya jangan sampai terlalu lama ya teman-teman ya. Ini teman-teman, ini sudah terlepas dari PCB-nya, dan ini adalah lampu yang mati tadi ya. Dan sekarang di sini di bagian kanibalnya ini kita cari lampu yang masih hidup atau LED-nya yang masih hidup teman-teman ya. Caranya sama seperti tadi teman-teman. Di sini kita cek, kita cari yang mati, yang masih hidup maksud saya. Kita coba yang ini. Ini mati. Ini mati teman-teman. Nah, kita ambil yang paling terang teman-teman. Ini, kita ambil yang ini. Caranya sama. Kita bakar juga teman-teman dari bawah. Tapi teman-teman perlu ketahui di sini ya. Kalau kita membakar dari bawah yang lampu yang masih menyala, itu jangan terlalu lama, nanti meledak teman-teman ya. Oke, kita panaskan dulu dari bawah. Ini teman-teman sudah terlepas. Dan di sini kita cek sekali lagi sebelum kita pasang ya. Kita cek ini masih menyala seperti tadi atau tidak, karena biasanya kalau pembakarannya itu terlalu lama itu mati teman-teman ya. Makanya di sini harus kita cek ulang sebelum kita pasang teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan di sini ada dua kaki ya. Nah, ini yang paling lebar ini positif, dan yang paling kecil ini negatif. Jadi yang paling kanan positif, yang paling kiri negatif ya. Oke, sekarang kita tes. Nah, perhatikan teman-teman, itu menyala. Dan ini masih bagus. Tinggal kita pasang ya. Dan ini sekarang tinggal kita pasang pada lampu yang udah kita bakar tadi. Nah, ini kanibalannya. Untuk pemasangannya jangan sampai terbalik teman-teman ya. Tadi sudah saya jelaskan yang paling lebar ini positif ya, positif, atau yang paling kanan positif, yang paling kiri negatif. Sama di PCB-nya juga, yang sebelah kiri ini negatif, yang paling kanan positif. Sekarang tinggal kita tempelkan aja seperti semula di sini teman-teman. Nah, ini untuk pemasangannya ini harus presisi teman-teman ya, supaya nanti berhasil. Kalau dirasa udah pas, sekarang tinggal kita bakar lagi dari bawah teman-teman. Ingat, ini paling sensitif, jadi pembakarannya jangan terlalu panas. Usahakan ini apinya yang paling kecil untuk setelannya api ini ya.
paling kecil, dan jangan terlalu lama. Dirasa udah menyatu baru dimatikan apinya teman-teman ya. Jangan terlalu lama, nanti ini meledak ini LED-nya ini. Sekarang kita eksekusi. Kalau dirasa udah kering, kita cek lagi, ini sudah menempel. Nah, jadi seperti ini ya, ini gosong enggak apa-apa. Dan sebelumnya kita cek lagi teman-teman ya. Kita tes dulu berhasil atau tidak ini masih menyala atau tidak ya. Dan ini menyala teman-teman. Ini menyala. Bisa dipastikan ini berhasil. Sekarang kita pasang ulang. Kembali seperti dulu ya. Perhatikan di sini yang gosong ini yang sudah kita servis. Ini sudah saya pasang di fitting colok seperti ini. Dan sekarang tinggal kita tes langsung di stop kontak yang sudah ada tegangannya teman-teman ya. Kita tes. Sebelum kita tes, teman-teman perhatikan di sini yang gosong ini LED SMD yang kita ganti. Sekarang kita tes teman-teman. Nah, dan ini menyala teman-teman. Ini menyala semua teman-teman. Jadi kalau kita servisnya kita jumper, itu yang kita jumper tentunya tidak akan menyala karena itu tidak ada LED-nya. Tapi kalau kita servis menggunakan korek, ini bisa menyala semua teman-teman. Dan ini pastinya awet. Dan teman-teman tidak akan beli lagi yang namanya lampu jenis LED seperti ini. Ini menyala dan bagus banget. Oke, jadi seperti ini caranya menservis lampu hanya menggunakan korek teman-teman ya. Jadi saya yakin buat teman-teman yang menonton video ini pasti langsung paham dan bisa, karena di sini saya usahakan sedetail mungkin untuk tutorialnya. Dan seperti ini caranya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan dicoba di rumah, semoga berhasil. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen jika ada yang ditanyakan, like dan share di berbagai media sosial supaya berguna bagi orang lain teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba, semoga berhasil. Lain waktu kita sambung kembali dengan tutorial yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa.